Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ketemu lagi di materi 02 untuk the process. Ya. Pilar ketiga dari www.kuliahwisatahati.com. Ada the beginning, the spirit, sekarang masuk the process. Insyaallah nanti terus sampai the giving. Mereka kan udah bicara ya bahwa di antara proses untuk kemudian kita senang dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia akhirat, kecapai apa aja keinginan dunia dan akhirat, hidup tenang, aman, gak resah, jauh dari keresahan, kekacauan, kegelisahan, kekhawatiran, itu ya datang kemudian keselamatan, perlindungan, keamanan dan lain sebagainya, dan hal-hal indah lainnya, maka kita harus banyak kebaikannya. Ya, kita harus banyak kebaikannya. Kapan itu pernah ada YouTube kan, ya di yang YouTube Yusuf Mansur New, channel Yusuf Mansur New, cari yang judulnya itu bagaimana caranya supaya orang tua nurut sama anak, ya kan? Ada nggak? Iya, orang tua nurut sama anak, ya sekalian anak juga supaya nurut sama orang tua. Nah isinya itu tentang bicara tentang kebaikan. Jadi kita kalau mau orang lain itu nurut, dengar. Gitu ya, bahkan kemudian makhluk-makhluk Allah yang lain termasuk rizki, nah kita harus baik gitu. Nah coba dengerin atau nanti itu akan kami ekstrak jadi audio tambahan the process gitu. Oke, yang kemarin yang 01 seri 01 untuk modul the process, kita bicaranya adalah memperbanyak kebaikan. Karena kalau kita kurang kebaikan, maka kita jadi tekor. Ya, kita jadi tekor. Apa itu tekor? Bangkrut. Gitu, nggak bisa bayar gitu loh. Nah, kemarin juga udah disampaikan bahwa setiap kebaikan itu kalau bisa Bismillahirrahmanirrahim terus di awal. Ada pertanyaan menarik dari Aisyah. Bisa diulangi nggak sih pertanyaannya tentang Bismillah? Kalau kita baca bismillah dan berbuat baik di dunia, nanti bakal tetap cair enggak di akhirat gitu. Ya tetap kan mereka udah bilang, enggak ada yang dikurangi di dunia mah gitu. Jadi kalau dapat di dunia pasti dapat di dunia. Iyalah. Iya. Jadi setiap kali kita melakukan kebaikan dan supaya kebaikan itu bisa dicatat oleh Allah, ya ada di tabungan kita, kan harus diakui. Nah supaya diakui itu ya harus bismillah. Nah pertanyaan cakep lagi dari Aisyah apa? Kalau 5 kali berbuat baik, 5 kali bismillah dong gitu. Sebenarnya bismillah itu bisa sekali di pagi hari. Jadi pagi hari langsung bismillah nawaitu tawakkaltu alaika ya Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi cukuplah bismillah di pagi hari. Cuman jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim ini juga itu ayat Quran. Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini ayat Quran. Kan kalau ayat Quran sering dibaca, itu kan mendatangkan keberuntungan juga kan? Betul nggak? Ya kan kita pengen dong jadi anak yang beruntung. Anak yang beruntung tuh gimana? Orang tuanya sayang, banyak rezekinya, banyak duitnya, banyak nyenenginnya, banyak ngiyainnya, enak diajak dialog, diajak ngobrol, diajak bicara, mau mendengar curahan hati seorang anak dan sebagainya. Pengen gak kemudian jadi orang tua beruntung? Kan? Orang tua yang kemudian anak-anaknya tuh nyenengin mata, nyenengin pikiran, nyenengin hati, nyenengin kuping, ya kan? Nyenengin kemudian perasaan orang tua dan punya anak tuh gak nyebelin, gak nyusahin, gak bikin masalah. Ya. Pengen juga gak jadi suami yang beruntung, istri yang beruntung, anak mantu yang beruntung punya mertua bagus, atau mertua yang beruntung punya anak mantu bagus, kakek yang beruntung, nenek yang beruntung punya cucu juga bagus, cucu yang beruntung punya kakek nenek bagus, teman yang beruntung punya teman bagus, ya. Punya perusahaan-perusahaan yang beruntung, punya lembaga-lembaga yang beruntung. Pokoknya kita beruntung gitu di semua lini kehidupan kita. Ya, kita buka warung, warungnya beruntung gitu.
Nah, kalau mau banyakin baca Quran, termasuk juga banyakin zikir lah. Kalau banyakin baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kan baca Quran juga. Ya kan, hitung-hitung baca Quran aja. Mau ngapain kek Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu kan baca Quran. Sedangkan setiap huruf dari Quran kan juga itu dihitung sedekah. Kali-kali lipat gitu. Nah, yang berikut ini saya sampaikan ini di depan juga istri saya, kemudian Kakumi, Aisyah dan Hafiz juga disaksikan sama Melo. Melo sama siapa satu lagi? Hazel, kucingnya Aisyah sama kucing Kumi, kucing Hafiz. Kita nambahin, jadi gini, perbuatan baiknya itu, ya, ikutin Papa, perbuatan baiknya itu, perhatikan dua hal. Satu, banyaknya. Dua, kualitasnya. Ya, atau bahasa lainnya apa? Bahasa lainnya itu quantity, quality. Quantity, quality. Banyaknya itu quantity. Nah, kualitasnya itu quality. Nah, harus banyak kemudian amal perbuatan baiknya, ya, dan dalam keadaan bagus. Kemarin udah dibilangin kok di pertemuan pertama bahwa ketika kita sholat sunnah tuh, anggap aja nabung kebaikan. Jadi anggap aja kita punya tabung yang harus kita isi berupa tabung kebaikan, terus kita masukin terus di situ. Sehingga kita bisa cairkan sewaktu-waktu gitu loh. Tapi kalau kita nggak punya, apa yang mau dicairkan kan gitu. Dan kebaikan juga kemarin udah disampaikan banyak banget. Bahkan memelihara hati yang bening, pikiran yang bersih, itu juga kebaikan. Nah, pertemuan yang kedua ini diproses, kita konsentrasi, ayo perbanyak dan perbagus. Oke, ikutin Papa. Perbanyak dan perbagus. Banyakin, bagusin. Jadi jangan sedikit juga gitu loh. Sholat sunnah cuma sekali. Sedekah sesekali. Senyum sama orang sesekali. Ya, terus sekalinya senyum nggak bagus itu loh. Ya, permisi di depan orang tidak dengan kekuatan sempurna. Ya, itu namanya nggak bagus. Itu loh, menyapa orang harus bagus, sering-sering ya, dan bagusin. Ya, ini nyapa orang nih ya, nyapa orang yang sedikit gimana? Ya kan nggak pernah nyapa, nah sedikit dong kebaikannya. Tapi kalau menyapa misalkan mau dijadikan sebuah kebaikan, ini ada orang nih di depan nih, teman kita. Kita udah tahu nih, terus kita bismillah, saya mau nyapa teman saya nih, gitu. Pas nyapa tuh nyapa dengan gembira gitu loh, sehingga sapaan itu jadi bagus. Assalamualaikum Ji, mana kabar anak ente gitu. Nah itu kualitas kebaikannya jadi sempurna, dan itu bayarannya tetap beda. Ya, bayarannya tetap beda. Oke, apa itu? Banyakin, bagusin. Nah di ngaji juga begitu. Ya, ngajinya banyakin. Masa cuma seayat misalkan, ya satu surah lah. Masa cuma satu surah, ya 4 surah lah, ya kan? Ayat 4 surah tiap hari, ya kan? Apa? Yasin. Nah, Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'al, Al-Mulk. Nah, terus jangan cuma banyaknya, tapi juga apa? Bagusnya. Dari sisi apa? Ya apa kek? Bacaannya dibagusin, pengertian pemahamannya, pengetahuannya ditambahin, itu loh. Ya, sehingga punya kekuatan. Zikir juga begitu. Zikir 1 sama 10 banyakan mana? 10, banyakin lah. Pilih yang berapa? 10, 10 sama 100? 100, ya banyakin lah. Pilih yang 100, 100 sama 1000? 1000, ya banyakin lah. Jangan cuma 100 tapi 1000. Tapi jangan cuma banyak. Melainkan juga bagus, sikapnya sempurna, bagus, konsentrasi gitu. Kita nih mau dagang. Ya dagang jangan sesekali, banyakin dagang. Barang dagangan juga jangan satu, banyakin. Tapi kualitasnya juga bagusin. Kita nih usaha di bidang jasa, ya masa satu jasa doang? Ya udah banyakin jasanya. Gitu. Tapi kualitas juga
bagusin kalau emang usaha itu mau kita jadikan sebuah kebaikan. Jadi Kakum, Aisyah, Hafiz dan semua kawan-kawan di www.kuliahwisatahati.com yang ngambil semua modul, ya. Ini kita lagi bicara soal gimana sih kita punya tabung jangan dosa yang banyak. Kadang-kadang kan orang bikin dosa sempurna kan, bikin dosa tuh sampai top-topan dulu loh. Bikin kemaksiatan, keburukan, kesalahan, udah mah sering, banyak, bagus lagi. Ngeri kan? Kalau dicairin sama Allah gimana? Hitam pekat. Ya? Jangan, tapi yang kita banyakin kolom yang atau tabung yang kebaikan, kebagusan gitu. Supaya kemudian jadinya jadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kemudian kita bicara tentang proses untuk mencapai pada kebahagiaan yang hakiki, nikmat, keselamatan dan lain sebagainya, kita mesti banyaki dan bagusin. Termasuk teman-teman nih ikut kuliah wisata hati, ya. 1 modul, 2 modul banyakan mana? 2. Kenapa ngambil 1? 2 sama 4 banyakan mana? 4. Ya banyakin lah, ngambil jangan cuma 2, ambil 4. Hah? 1 sama 10 modul banyakan mana? Iya banyakin 10 lah, ya kan, banyakan 10 kan. Makanya ngambil modulnya jangan 1 tapi 10, tapi kualitasnya juga bagusin. Makanya papa ngajar nggak cuma 1 modul, papa banyak ngajar bermodul-modul, tapi juga papa bagusin, insya Allah sempurnain atu-atu, disempurnakan, tumbuh berkembang bersama pengalaman masing-masing, bersama pengalaman papa juga dan lain sebagainya. Sampai sini mengerti nggak? Bisa dimengerti? Ya, Dede nih cuman ngegambar tuh bisa jadi kebaikan loh Dede. Kan Dede ngegambar nih, sambil dengerin papa sambil gambar kan? Gimana caranya supaya ngegambar jadi kebaikan? Yes, baca bismillah. Nih, Kumi ngerapiin bekas sholat. Ya, kan udahan nih sholat. Ngerapiinnya gimana supaya jadi kebaikan? Bismillah lagi, jangan lupa. Pokoknya bismillah itu ayat suci Al-Quran. Dan bismillah juga merupakan zikir. Bismillah juga merupakan doa. Oh, tabungannya banyak banget udah. Nah, kemudian kualitasnya bagusin. Gimana caranya Kumi ngebagusin kualitasnya? Nah, ngerapiin kemudian bekas sholatnya yang bagus. Terus banyakin. Apa banyakin? Jangan cuma ngerapiin tempat Kumi doang dong, tapi rapiin yang lain-lain. Paham? Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa ummati walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu di materi ketiga, masih di the process, insyaallah.